寝言あるじゃん。寝言。なんで私だよね。でもリエラだった今の。でもちょっとだけいくよ。Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan happy banget karena gak lama sebelum gue bikin video tentang pindahan kemarin itu, sekarang gue udah bisa bikin video lagi, udah bisa ngevlog lagi. Karena apa? Karena gue udah punya asisten sekarang. Jadi kerjaan gue sehari-harinya itu kan bikin konten-konten video pendek gitu kan. Karena udah ada asisten, jadi dia bantuin gue. Dan sekarang gue punya spare time sedikit gitu ya untuk bisa vlogging. Happy banget ya. Semoga kalian suka nonton vlog-vlog gue. Tapi ya sebenarnya gue belum tahu sih kedepannya akan bikin vlog-vlog seperti apa aja. Apakah yang kayak jalan-jalan, apakah yang kayak cara-cara beberes rumah. Karena video-video beberes rumah gue kayak bersih-bersih gitu selalu rame banget guys. Kayak semua orang tuh suka banget lihat produk-produk bersih-bersih di Jepang gitu. Atau gue bikin video tentang coba-cobain makanan-makanan baru di Jepang. Gue juga masih belum kepikiran sama sekali. Kalau misalnya kalian punya request, tolong tulis di kolom komen mau video-video seperti apa yang pengen kalian lihat di channel ini ke depannya. Anyways, di video kali ini gue pengen sharing ke kalian ngapain aja sih seorang Diera Natania setelah si Padok pergi kerja. Jadi kalian tadi udah lihat ya, pagi-pagi gue tuh bangun biasanya langsung bikinin bekal dulu untuk si Padok. Dan setelah bikin bekal, gue tuh kayak udah ada morning routine gitu loh guys, kayak daily devotion. Terus gue ada bikin to-do list untuk hari ini ngapain aja. Dan setiap pagi gue mencoba sebisa mungkin jalan at least banget 2000 step dulu, nanti siangnya 2000 step lagi, dan malam 2000 step lagi, supaya totalnya dalam satu hari itu at least banget 6000 step gitu. Setelah itu gue lanjut sarapan, lalu ketik-ketik kerjaan sedikit, dan sekitar jam 9 gue start kerja guys. Biasanya entah itu edit lah, entah itu bikin script lah. Karena ini hari Senin, btw maaf kalau berisik karena gue lagi cuci piring seperti biasa. Kayak gue setiap kali bikin vlog tuh selalu lagi cuci piring gak sih? Dan yang spesial juga di hari Senin adalah gue harus pergi groceries. Jadi gue hari Senin belanja untuk hari Senin sampai Jumat siang, dan Jumat itu gue belanja untuk Jumat malam sampai Senin siang, kayak gitu. Sorry ya kalau misalnya pembicaranya tuh kayak agak loncat-loncat gitu, karena isi kepala gue memang loncat-loncat guys. Oke, gue lagi ngecek kerjaan gue hari ini ada balas-balas email dan DM brand. Lalu gue harus tulis storyline. Gue harus standby di rumah karena paket dari Indonesia akan nyampe hari ini. Kemudian gue harus isi voice over untuk video-video TikTok. Ada 2 meeting, 1 meeting pendek dan 1 meeting panjang. Kebetulan karena saya tuh orangnya sangat organized ya guys. Jadi gue tuh setiap kali setelah tulis to-do list, pasti gue tulis ini mau dikerjain pagi atau sore. Jadi misalnya nih, kalau untuk yang balas-balas email, gue kan mau kerjainnya pagi. Jadi gue kasih simbol AM
yang tandanya itu harus gue selesain sebelum jam 12 siang. Nanti misalnya yang belanja nih gue tulis PM, tandanya gue harus pergi belanja setelah jam 12. Gue agak kepikiran untuk bikin video-video tentang productivity gitu juga sih, karena jujur gue orangnya sangat produktif. Jadi kalau misalnya ada sedikit saran dari gue yang bisa membantu kalian, mungkin gue bisa share itu. Dan gue sangat suka mencari segala sesuatu cara yang lebih efisien gitu loh. Tapi skalanya tuh skala rumahan gitu loh guys, bukan yang kayak dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja, bukan yang kayak gitu. Tapi maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, gue tuh sangat suka mencari cara-cara efisien untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya cara paling efisien untuk bersihin toilet, atau produk paling efisien untuk bersihin dapur gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan video seperti itu, nanti gue bikinin deh. Gue kasih tahu tuh semua produk, semua cara yang gue pakai supaya rumah tetap bersih tapi effortnya minim banget gitu. Barang dari Indonesia datang pagi guys, jadi lega. Kirim paket dari Indonesia ke Jepang tuh sekarang mahal banget. Dulu 1 kilonya tuh kayak sekitar 3.000 yen atau sekitar 300.000 rupiah, tapi sekarang tuh udah 600.000 rupiah gitu guys, udah 2 kali lipat. Ternyata itu naik harga dari September 2024 deh kalau nggak salah. Ada lip produk terbaru dari Maybelline, so happy, nanti mau cobain. Hair mask dari Macarizo. Dan terakhir catokan. Waktunya untuk telepon manager. Moving to a new PT gitu loh Kak, karena jadi tuh kayak kita ada beberapa kayak transition that wanna allocate, karena kan sudah jam 12 lewat. Mari kita makan siang. Dan hari ini makan siangnya udah ada. Biasanya gue masak sih, tapi karena kemarin tuh kita dapat kima kari sebanyak ini. Jadi di Jepang tuh ada masakan namanya kima kare. Itu tuh kayak apa ya, daging cincang terus dikasih bumbu kari gitu, terus dimakan biasanya pakai nasi guys. Dan kemarin gue dapat sebanyak ini, jadi hari ini Padok juga tadi bawa ini. Terus yang ini gue mau makan ini juga. Plastiknya gede banget jadi agak susah ya ngambilnya. Jadi makan siang gue sama Padok hari ini kima kari. Ntar malam juga kima kari, besok siang juga kima kari, besok malam juga kima kari. Tapi it's okay, karena kima kari ini gampang banget di arrange guys. Nanti malam kita arrange makannya pakai tacos. Oke, let's go. Jangan bosan lihat gue duduk di sini terus, karena memang kayak sekitar 80% siang hari gue tuh gue selalu duduk di sini guys. Nanti sore baru mulai beres-beres dan masak. Selamat makan guys. Dan biasanya gue sambil makan nonton sih. Sekarang lagi nonton Netflix yang Night Agent. Di bagian sini itu ada kumpulan buku-buku resep. Kumpulan cuma ada 3 sih. Sekarang udah PM, yang artinya gue harus pergi belanja mingguan. Dan tadi bersama dengan buku-buku tadi gue taruh notes kayak gini. Ini tuh untuk gue catat-catat sebelum belanja gue mau beli apa aja. Dan kalau misalnya Padok perlu sesuatu, dia juga akan tulis di sini, jadi sekalian akan gue yang beli. Besok tuh tanggal 11 tanggal merah. Terus gue harus belanja sampai Jumat siang, berarti 12, 13, dan 14 siang. Lalu, inilah saatnya gue keluarin buku menu gue dan dadu guys. Jadi seperti yang tadi pagi gue udah bilang, gue tuh memang
produktif dan efisiensi junkie, jadi gue melakukan segala sesuatu tuh harus efisien, harus cepet gitu. Makanya gue bikin sistem dadu dan menu ini. Kalau kalian yang udah biasa masak pasti tahu mikirin menu itu lama banget dan bikin pusing ya. Kadang-kadang gue harus cari dulu di TikTok gitu kan, ide-ide resep masakan atau di YouTube gitu kan. Tapi karena itu makan waktu, jadi gue catet semua masakan yang bisa gue masak. Ya, jadi ini akan bertambah terus sih sebenarnya. Lalu, gue tentuin hari ini masak apa tuh pakai dadu gitu loh. Bilangan pertamanya 2 dan bilangan keduanya tuh 4. 24 itu soto ayam guys. Dan tadi gue cek, gue masih punya soto ayam bumbu ini. Jadi, ini adalah menu untuk tanggal 11. Sekarang tuh musim dingin sebenarnya, tapi di area Tokyo tuh kalau musim dingin kayak nggak musim dingin guys, nggak bisa dibandingin sama Hokkaido. Kalau Hokkaido kan dingin banget ya, nggak bisa nih kita buka kaca kayak gini. Tapi kalau di sini di dalam mobil kan panas karena terpapar sinar matahari terus kan. Jadi kalau buka kaca kayak gini tuh malah pas. Padahal dulu waktu di Hokkaido tuh kalau mau keluar rumah sebentar aja harus pakai jaket, harus pakai topi, harus pakai sarung tangan, kalau nggak tuh beku banget, bener-bener sedingin itu gitu. Tapi kalau di sini tuh segini aja gue masih kepanasan guys. Ini gue cuma pakai heat tech doang di dalam kan, tapi ini tuh udah kayak cukup gitu loh. Jangan salah fokus sama roll rambut gue, karena poni gue tuh udah kepanjangan banget guys, dan gue males potong, jadi mengganggu ya. Jadi kita roll aja. Seperti biasa bikin kopi, sambil update-update apa yang lagi terjadi di Jepang sekarang. Banyak banget kemarin-kemarin tuh yang DM gue bilang, Kak, di Jepang tuh sekarang lagi kayak mini pandemi gitu ya, karena influenza. Soalnya katanya di Indonesia tuh berita tentang influenza di Jepang ini tuh heboh banget gitu loh guys, sampai ada yang kemarin sempat meninggal juga gitu kan setelah pulang dari Jepang. Sebenarnya nih ya, kalau gue boleh jujur, di Jepang tuh setiap tahun memang ada gelombang influenza gitu. Jadi khususnya bulan Januari Februari, karena memang influenza itu paling banyak di musim winter. Jadi setiap tahun nih di bulan-bulan Januari Februari tuh pasti ada berita-berita tahun ini influenzanya parah sekali, bla 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 gitu. Karena memang itu salah satu cara media ya untuk membuat masyarakatnya tuh lebih aware, lebih berjaga-jaga, berhati-hati supaya nggak tertular juga kan, supaya nggak tambah parah. Jepang itu sudah sangat terbiasa sama influenza ini guys, jadi mereka udah punya vaksinnya, mereka juga udah tahu penanganannya seperti apa. Dan memang kebetulan influenza itu kan jenis virus ya, dia penyakit dari virus, dan jenisnya tuh ada macam-macam. Dan yang tahun ini itu gue lupa deh namanya, pokoknya PDM09 deh kalau nggak salah jenis virusnya, dan itu agak lebih parah daripada jenis-jenis virus lainnya. Cuma kalau misalnya kalian sudah divaksin, kemungkinan tertularnya tuh sedikit. Jadi mendingan kalau misalnya kalian memang mau pergi ke Jepang dekat-dekat ini, vaksin influenza dulu. Ingat-ingat lagi kegiatan kita waktu pandemi dulu, cuci tangan, terus semprot-semprot alkohol.
Cuma memang karena metabolisme tubuh anak-anak dan lansia itu lebih rentan kena penyakit ya daripada kita orang dewasa usia produktif. Jadi lebih baik mungkin anak-anak dan orang tua jangan traveling dulu ke Jepang atau ke tempat-tempat lain yang influenzanya juga lumayan parah gitu ya. Tapi gimana dong kalau misalnya udah terlanjur, anaknya udah dibeliin tiket pesawat bla bla bla. Ya udah pakai masker, jangan lupa vaksin, jaga kebersihan kayak yang tadi gue bilang, dan amit-amit sampai terkena pun save nomor ini nih. Dan nanti kalau kenapa-napa di Jepang langsung telepon aja, mereka langsung angkat pakai bahasa Inggris, kalian bisa langsung kasih tahu gejalanya apa aja dan harus dibawa kemana. Toto, 美容に興味があるみたいな感じのなんていうんですかね、イメージにしようかなと思ってます。なのでこう外国人としての日常生活. Tidak terasa sudah jam 5 sore dan sekarang udah gelap banget guys sebenarnya. Cuma ini karena buka jendela terus di kamera jadi kelihatannya masih agak terang ya. Padahal ini sebenarnya tuh gelap banget guys. Sekarang kondisi rumah jujur berantakan sih. Kayak sekarang waktunya untuk beberes.おお、いいじゃん。Nani? Gue tahu ini kelihatannya agak ekstrim ya guys, kita makan malam tacos sebanyak ini. Cuma memang karena kita belinya tuh kayak shells-nya, ini shells ininya tuh sekaligus 12 dan panasinnya harus sekaligus semuanya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Lagian kita juga suka banget tacos, ya nggak Pak Dok? Suka tacos ya kan? Ya. Ini namanya beneran tacos nggak sih? Kalau salah maaf ya.